Video ini untuk mempresentasikan hasil tugas magang yang diberikan. Saya menggunakan software Laragon sebagai database untuk website CMS WordPress. Dan ini adalah tampilan awal ketika membuka website Archive Indo. Pada bagian dashboard WordPress, terdapat banyak sekali menu, dan salah satunya adalah plugin yang berfungsi sebagai alat penambah fitur tertentu untuk website. Ada beberapa plugin yang telah saya install, seperti Checkout Field Editor WooCommerce, Click to Chat, Elementor, WooCommerce, dan yang lainnya. Sendit itu sebagai payment gateway untuk melakukan pembayaran seperti lewat Dana, Indomaret, Alfamart, dan yang lainnya. Saya menggunakan tema dari Woodmart, yang di dalam tema Woodmart bisa mengkostumasi berbagai macam jenis seperti pada bagian header website, footer, dan masih banyak lagi. Kembali ke halaman website Archive Indo, bisa dilihat pada sisi kiri pojok bawah, terdapat sebuah pesan singkat dan nomor WhatsApp dari admin yang berfungsi untuk mengirimkan bukti transaksi atau bisa memberikan pertanyaan ke admin mengenai top-up game di website Archive Indo. Dan juga terdapat pop-up notifikasi pemberitahuan berupa kalimat singkat kepada para pembeli supaya terlebih dahulu untuk dibaca. User bisa menutup dengan klik X di pojok kanan atas atau klik di luar kotak notifikasi pemberitahuan. Pada bagian halaman utama, Home, website Archive Indo, ditampilkan beberapa macam bagian seperti bagian gambar karusel yang akan bergeser secara otomatis dalam waktu 4 detik atau bisa digeser secara manual. Pada bagian ini berfungsi sebagai brosur digital untuk mempromosikan jasa top-up game. Dan di bagian sebelah kanan menampilkan menu berdasarkan barang yang lagi promo, turun harga. Pada bagian ini berdasarkan barang yang baru dimasukkan dan diberi harga diskon. Scroll ke bawah sedikit akan ada menu berdasarkan kategori tiap game. Ada berbagai macam ragam kategori seperti shooter, MMORPG, MOBA, dan yang lainnya. Fungsi dari adanya menu ini adalah untuk memisahkan produk sesuai dengan kategori yang telah di-setup sebelumnya. Tidak hanya itu, melainkan juga diberi animasi geser ke kiri secara otomatis dalam waktu 3 detik dan bisa digeser secara manual. Scroll ke bawah lagi, terdapat menu layanan yang disediakan oleh pihak Archive Indo. Dibagi menjadi 3 macam layanan, yaitu Top Up Game, Jasa Joki, dan Voucher. Tiap masing-masing layanan tentu saja memiliki produk barang virtual yang berbeda-beda, dikarenakan tiap produk diberi sistem tag, supaya bisa ditampilkan tiap kolom yang telah disesuaikan. Pada bagian header terdapat menu Login Register. Para calon pembeli bisa melakukan login di situ sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Pada bagian Breadcrumbs Order akan menampilkan riwayat pembelian atau pesanan apa saja yang dibeli dari pembeli. Dikarenakan ini tampilannya masuk ke halaman login, maka diwajibkan untuk login, dan bagi yang belum punya akun harap mendaftarkan terlebih dahulu. Fungsi dari akun yang telah didaftarkan adalah untuk merekap data produk barang apa saja yang telah dibeli, apa saja yang telah dibayar, detail dari pemesanan tiap barang, dan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi supaya pihak seller admin bisa menghubungi si pembeli untuk memberitahukan bahwasannya top-up game telah masuk ke tahap status selanjutnya. Saya akan memberikan contoh simulasi pembelian layanan top-up dari game Snowbreak Containment Zone sebagai bahan simulasi. Ada beberapa macam variation jualan yang tersedia. Ketika diklik pada salah satu variation jualan, maka akan menampilkan harga yang telah dibuat dan disesuaikan dengan rata-rata harga market sebelumnya di dashboard WordPress. Dan terdapat form pengisian data akun tiap pembeli. Form tersebut wajib diisi dikarenakan nanti si seller akan melakukan proses top up secara manual berdasarkan data yang telah diisi dari pembeli. Kemudian pilihlah server dari akun game dan ingat,
Jangan sampai salah isi data akun pribadi milik pembeli masing-masing. Setelah form data diisi, tekan pada tombol checkout, maka akan memunculkan halaman sidebar keranjang dan disertai detail singkat mengenai produk yang telah di-checkout. Ketika diklik pada tombol View Chart, maka akan dipindahkan ke halaman keranjang secara keseluruhan dan akan menampilkan semua barang yang telah dimasukkan ke keranjang dikarenakan hanya satu barang saja yang dimasukkan ke keranjang, maka yang ditampilkan di halaman keranjang hanya satu barang saja. Jika kuantitinya ditambah, maka harga produk yang dipesan akan bertambah sebanyak kuantiti yang telah ditambah. Jika dirasa sudah benar produk yang dipesan, tekan tombol pada Proceed to Checkout untuk ke tahap selanjutnya, yaitu Checkout. Di dalam halaman checkout terdapat form kontak pembeli, supaya admin dapat menghubungi si pembeli melalui kontak WhatsApp yang telah diisi. Kemudian, di samping kanan, ditampilkan detail pembelian dan harga yang harus dibayar. Pada form order notes tersebut itu bersifat opsional. Lebih baik tambahkan catatan kecil untuk penjual. Bisa diisikan dengan produk yang dibeli, kode pembelian, dan yang lain sebagainya. Pada bagian bawah adalah pemilihan metode pembayaran yang tersedia. Pilihlah salah satu untuk melakukan transaksi pembayaran secara otomatis. Proses transaksi pada simulasi ini hanya sekedar test mode, yang artinya hanya sekedar mengetes pembayaran, apakah uang dari pembeli yang dikirim masuk atau tidak masuk. Payment gateway yang saya gunakan adalah Xendit. Ketika sudah selesai mengisi form dan pemilihan pembayaran, maka klik pada tombol Place Order. Dan harap diperhatikan lagi, pembayaran yang dilakukan saat ini adalah hanya sekedar test mode, yang berarti proses transaksi tidaklah nyata, dan duit yang dikirim tentu saja tidak asli. Jika telah menyelesaikan pembayaran, maka secara otomatis akan dipindahkan ke halaman tersebut sebagai tanda terima kasih telah melakukan pembayaran, dan secara otomatis lagi akan menutup kemudian kembali lagi ke halaman checkout pada bagian order complete. Di halaman tersebut, terdapat detail pembelian seperti order number dan detail yang lainnya. Kepada pembeli bisa melakukan screenshot dan kirim ke admin sebagai bukti bahwasannya si pembeli telah melakukan proses pemesanan produk hingga ke tahap pembayaran. Anggap saja proses yang saya lakukan adalah contoh simulasi ketika melakukan konfirmasi ke nomor admin yang telah disediakan, yang nantinya admin akan merespon dari percakapan tersebut. Dan tentu saja admin akan melakukan proses pengecekan apakah pesanannya sesuai atau tidak sesuai, dan juga melakukan pengecekan uang yang dikirim sudah masuk ke dalam akun Xendit atau belum masuk sama sekali. Sekarang kita beralih ke sudut pandang dari penjual, admin. Admin akan mengecek terlebih dahulu pada website Xendit dan masuk ke dalam dashboard pada main menu transactions. Tekan refresh, terus menurus pada website Xendit. Jika kalau uangnya tidak masuk, biasanya butuh waktu beberapa saat. Setelah menunggu beberapa saat sambil di-refresh kembali websitenya, akhirnya dananya telah masuk ke Xendit. Di situ terdapat detail pembayaran mulai dari status transaksi, biaya yang dikirim, dan yang lainnya. Jika ditekan pada transaksi tersebut, maka akan ditampilkan detail yang mendalam pada transaksi tersebut. Kemudian admin, seller, akan mengecek pada dashboard WordPress pada bagian WooCommerce di menu Orders. Bisa dilihat, pemesanan produk telah masuk ke sistem WooCommerce dengan status pending payment disertai dengan kode pemesanan. Admin akan melakukan pengecekan tambahan yang lebih mendetail. Dan setelah melakukan pengecekan pada pemesanan tersebut, admin wajib melakukan mengubah status yang awalnya pending payment menjadi processing, dikarenakan sebelumnya duit telah diterima di Xendit. Lalu klik update. Supaya di sisi tampilan pembeli di breadcrumbs bagian orders akan juga berubah.
dan itu akan memberitahukan ke sisi pembeli bahwasannya pemesanan top-up game sudah masuk tahap ke proses. Pembeli juga bisa melihat pemesanannya secara detail. Bisa dilihat, kode pemesannya adalah 621, dan itu harus sama persis antara di website Xendit, dashboard WooCommerce, dan pada halaman order pembeli. Jika dirasa sudah melakukan proses top-up game secara manual oleh pihak admin, maka admin berhak melakukan perubahan pada status ke tahap completed, yang artinya proses transaksi telah terselesaikan secara keseluruhan. Lalu tekan pada tombol update supaya di sisi pembeli akan berubah status pemesanannya yang menandakan proses transaksi top-up game telah terselesaikan sepenuhnya. Sebagai user pembeli, kamu bisa memberikan review dan komentar di dalam produk jualan yang barusan kamu beli. Review dan komentar yang barusan kamu kirim adalah sebagai testimoni dan sebuah kepercayaan antara kedua belah pihak. Ingat, ini hanya bersifat opsional, boleh diisi dan boleh juga untuk dilewati. Kamu juga bisa menambahkan salah satu produk sebagai wishlist, dan tentu saja kamu juga bisa menghapus wishlist. Dan terakhir yang harus dilakukan oleh user pembeli adalah silahkan logout akun.